Ya, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan review film Badarauhi di Desa Penari. Ini prequel dari KKN di Desa Penari. Sebenarnya ada spin-off-nya waktu itu, Seudino, cuma kita nggak anggap lah ya, karena mungkin meskipun satu universe, cuma beda benang merahnya. Karena ini prequel ya, jadi ekspektasi gue waktu itu akan ngejelasin si Badarauhi nih, originnya seperti apa, bagaimana, tapi ternyata nggak dijelasin, cuma memang ceritanya lebih fokus ke sana dibanding KKN, yang sebenarnya ceritanya cuma ada orang KKN, terus dihantuin sama banyak tempat gitu di Desa Penari, nggak cuma si Badarauhinya doang. Nah, cuma kalau di sini fokus ke sananya prequelnya lah. Jadi mungkin akan sedikit lebih clear lore-lore dari Desa Penari itu seperti apa dulunya, Badarauhi seperti apa. Overall, singkatnya, improvement banget dari KKN di Desa Penari. Cuman tetap masih ada kekurangan dari storytelling. Ini sangat disayangkan banget. Gue ngerasa Kimo Stambul nih bener-bener hardworking banget untuk bikin materi-materi yang sangat amat terbatas ini, tapi dikemas jadi lebih powerful, jadi lebih keren banget, jadi sebuah movie yang bagus. Pokoknya gini, secara teknis, secara kesadisan, secara production value dan lain-lain, secara packaging, pokoknya ini improvement banget deh, jauh banget improvement dari KKN Desa Penari. Cuman karena mungkin base-nya nih, story-nya, materinya, atau gue nggak tahu lah di belakang layar ada apa, ini emang terbatas dan ya, terhitung kurang ya gitu. Jadi mau sutradara sebagus apapun, kalau base-nya aja, fondasinya aja udah kurang, mau dibikin sebagus apapun, ya udah hasilnya jadi setengah matang aja. Dan gue ngerasa ini nih yang terjadi di Badarauhi di Desa Penari. Overall dari sisi sinematografi oke banget, di shoot secara IMAX. Ternyata gue pikir gimmick, tapi ternyata bener-bener ya berguna banget ternyata di shot secara IMAX gitu. Berasa banget sih, kelihatan banget lebarnya, framingnya gitu. Apalagi juga dengan sound design yang lebih ciamik gitu ya, jadi berasa banget. Di telinga juga enak ngelihat kamera full frame, terus di telinga itu dapet banget. Terus teknis horornya juga, gue ngerasa Kimo nih banyak ngambil referensi ya, minim jump scare, tapi gue tahu nih treatment horor barunya gitu. Waktu di Gardu ketika mau disamperin sama setan yang awalnya cuma ada orang lewat terus ada yang mau datang ngedeketin, tiba-tiba kita pikir bakal dider gitu, tiba-tiba hilang gitu. Itu ada treatment di film horor apa gitu, gue pernah ngeliat ada film horor kayak gitu, mau disamperin tiba-tiba ngilang gitu. Atau juga ya body horror sih ketika pas lagi kelihatan sakit terus di skopek apa gitu-gitu sih, basic banget ya. Terus juga treatment ulernya itu lebih berasa, lebih nggak jijik tapi lebih creepy gitu. Kalau di Desa Penari itu lebih kegeli gitu loh, treatment ulernya kayak dilipat, diikat gitu. Kalau di sini tuh lebih creepy, kayak bener-bener menacing banget, kayak bener-bener gue berasa nih ular nih harmful gitu loh dibanding sebelumnya. Dan harmfulnya nggak ke cuma orang yang lagi disetanin, tapi ya ke seluruh penduduk Desa Penari itu. Di sini ada beberapa adegan-adegan yang kayak di recreate dari KKN Desa Penari. Kayak contoh adegan mandinya itu juga di recreate. Di sini entah kenapa waktu di KKN Desa Penari kan adegan mandinya kan banyak diceng-cengin ya. Kalau di sini entah kenapa dipersingkat tapi lebih berasa natural kali adegan mandinya ya. Kayak bener-bener seret terus habis itu udah gitu. Dengan scene yang pendek aja itu langsung lebih berasa. Lebih natural, lebih menacing, lebih serem, lebih takut, lebih ngeri gitu loh. Berasa setnya juga ngeri. Kalau kemarin KKN Desa Penari itu lebih konyol aja gitu, dipanjang-panjangin pula, dilama-lamain pula gitu. Jadi nggak gitu serem waktu di KKN Desa Penari. Kalau di sini lebih serem. Cuma memang agak beberapa kayak choices dari karakternya kayak aneh banget, kayak udah tahu nih tempat udah aneh, tapi pas disuruh masuk ke kolam masih mau aja nurut, kayak terus aneh banget, canggung banget gitu. Kalau gue sih kayak kenapa gak gue nengok dulu, ya kenapa ya gitu, jangan langsung nyelam dulu gitu kan, abis mandi juga gitu, terus lu basah lagi gitu abis sandukan. Itu kayak itu yang contoh yang gue bilang tuh, kayaknya tuh materi itu tuh bukan Kimo yang punya, udah diterima aja gitu loh script writingnya gitu. Screenplay ya gitu, screenplaynya kali ya istilahnya ya, screenplaynya diterima aja terus kayak bingung nih gue harus apain dengan begini nih gitu. Contoh-contoh yang kayak gitu tuh yang gue ngerasa base-nya nih, fondasinya nih emang nggak mateng. Terus ada juga kalau dulu makanan yang sempat dimakan enak terus jadi something yang disgusting, di sini juga ada bedanya, di sini jadi warung gitu.
Terus adegan paling klimaks of course di endingnya ya, di bagian akhirnya ya, third act-nya ya, adegan-adegan nari-narinya yang jadi puncaknya mungkin keseramannya gitu. Kalau dulu kan Kandesa Menari juga gitu ya, nari sampai meninggal gitu karena dia ada di Angkara Murko gitu. Di situ juga gue berasa di sini lebih serem karena adegan narinya mukanya flat semua. Mungkin ada referensi Suspiria di sini ya, gue top of mind langsung kayak Suspiria banget gitu. Itu juga lebih serem. Terus waktu yang pas orang-orangnya cewek-ceweknya nari terus ada cowok-cowok pada joget-joget juga, itu juga lebih creepy. Gue lebih ngeliat kayak om mesum aja sih kayak joget-joget gitu ya. Kalau yang dulu kan di make up ini ya, di make up kayak zombie gitu, ada luka-luka. Kalau di sini nggak ada make up, nggak ada luka-luka, nggak ada kayak dibikin pucet, udah kayak manusia biasa, cuma lebih dekil, lebih apa ya, kusem mungkin, ya kayak om creepy aja, dan itu jadi lebih ngeri gitu. Lebih ngeri gitu, ngeri ya, bukan kayak ketakutan ya, kayak gue berasa gila ini cewek mau diapain, mau diperkosa habis-habisan atau gimana gitu. Those kind of things yang bikin jadi elemen horornya jadi lebih berasa. Cuma memang mungkin karena basis dasar horor film atau ceritanya memang kurang kali ya, jadi takutnya tuh takut yang ke arah berbeda gitu. Badia Rauhi gue ekspektasi di sini bakal jadi mukanya, make up-nya berubah gitu kan, biasa gitu ya, jadi dari cantik kayak kuntilanak dari cantik terus tiba-tiba berubah gitu, ternyata nggak ada. Jadi tingkat keseramannya jadi kurang gitu kalau kata teman gue, terlalu cantik untuk jadi setan gitu. Tapi lebih intimidating, lebih provokatif, lebih berasa punya otoritas terhadap supernatural power itu lebih berasa di sini gitu. Jadi orang-orang yang terjebak di sana, Rati, terus si Mila juga lebih berasa nggak punya apa ya, nggak ada dayanya lah gitu, nggak ada kemampuan apa-apa lah untuk bisa menolak gitu, lebih berasa banget di situ. Overall film ini punya hal teknis yang bagus. Gue ngerasa ini analoginya kayak materi yang seadanya dikemas, dicoba dirangkai, didekorasi jadi lebih mantep. Cuma karena fundamental atau fondasinya udah biasa aja ya, akhirnya jadi kayak begini gitu, setengah jadi. Padahal bagus banget sebenarnya kalau misalkan fondasi dasarnya juga lebih matang. Mungkin again karena ini kan cerita dari Simple Man ya, dari tweet ya, jadi mungkin cerita salah kadarnya, jadi pas dijadiin ke screenplay juga materinya juga kurang lengkap. Kalau gue mau nambahin, gue mau explore, mungkin si Simple Man kayak nggak setuju, gue nggak mau ada eksplorasi, ada tambahan-tambahan, jadi cerita fiksi dong, padahal ini kan cerita real story. Mungkin gue ngerasa kayak begitu yang terjadi di belakang layar. Cuma overall kalau ditanya worth it untuk ditonton, worth it banget sih. Gue harap lu nonton karena lu suka, kalau udah suka nonton Kakak Desa Penari, di sini sih improvement jauh gitu. So itu aja paling. Thank you dan tos, please comment and subscribe, and kata please don't stop just rewatch. Cut.